Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas mata kuliah Tauhid Ilmu Kalam dengan materi pemikiran kalam Syiah. Syiah adalah aliran sempalan dalam Islam, dan Syiah merupakan salah satu dari sekian banyak aliran-aliran sempalan dalam Islam. Sedangkan yang dimaksud aliran-aliran sempalan dalam Islam adalah aliran-aliran yang ajaran-ajarannya menyempal atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam bahasa agamanya disebut ahli bid'ah. Doktrin pokok ajaran Syiah. Dalam Syiah terdapat apa yang namanya usuluddin atau pokok-pokok agama, dan furu'uddin atau masalah penerapan agama. Syiah memiliki 5 usuluddin. Yang pertama, tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Al-adl, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Ketiga, an-nubuwah, bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Yang keempat, al-imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Yang kelima, al-ma'ad, bahwa akan terjadi hari kebangkitan. Ajaran Syiah, perbedaan pandangan dalam konsep imamah kepemimpinan yang menjadikan sekte-sekte bermunculan. Sebagaimana diketahui dalam kasus aliran Syiah bahwa persoalan imamah merupakan salah satu doktrin Syiah yang tetap menjadi prinsip persoalan memimpin. Mereka punya pandangan yang diyakini turun-temurun. Beberapa doktrin Syiah. Yang pertama, imamah, tauhid, badah, takiyah, dan raj'ah atau inkarnasi. Sesi tanya dan jawab. Pertanyaan, apa perbedaan pemikiran kalam Syiah dengan pemikiran aliran lainnya? Syiah salah satu jawabannya, Syiah salah satu kelompok terbesar dalam mazhab Islam, khususnya dalam bidang teologi atau kalam. Adalah Syiah pada mulanya Syiah hanya diidentikan dengan pengikut Ali bin Abi Thalib yang menyetujui adanya tahkim atau perundingan antara Ali dan Muawiyah untuk mengakhiri perang Siffin. Tetapi dalam perkembangannya istilah Syiah ini melekat pada seluruh umat Islam di dunia yang menyatakan dirinya sebagai golongan pendukung dan pengikut Ali serta keturunannya yang seringkali disebut Ahlul Bait Khawarij. Aliran kalam pertama yang muncul dalam sejarah Islam pada abad ke-1 Hijriyah adalah Khawarij. Nama Khawarij mengacu kepada sekelompok orang yang memilih keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib karena ketidaksetujuan terhadap tahkim atau perundingan damai yang disepakati Ali dengan pihak Muawiyah. Mereka menuduh kedua belah pihak sebagai orang-orang yang tidak beriman dan kafir karena mengambil keputusan tidak berdasarkan Al-Quran. Bagi kaum Khawarij yang berhak memutuskan perkara hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Murijah. Pada awalnya Murijah mengacu kepada golongan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Imran bin Husain yang tidak mau melibatkan diri dalam pertentangan politik antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada saat terjadi perang saudara antara pasukan Ali dan Muawiyah, kelompok ini berdiri di antara kelompok Syiah dan Khawarij. Karena itu aliran teologi ini mempunyai di tengah-tengah. Yang selanjutnya Mu'tazilah, salah satu aliran teologi Islam yang rasional dan liberal
adalah Mu'tazilah. Pandangan teologinya lebih banyak ditunjang akal dan lebih bersifat filosofis. Perintis aliran ini adalah Wasil bin Atha sekitar tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi. Mu'tazilah muncul sebagai reaksi atas pertentangan antara Khawarij dan Mu'taziliyah tentang orang mukmin yang berdosa besar. Selanjutnya Asy'ariyah merupakan salah satu aliran terpenting dalam teologi Islam. Aliran yang didirikan oleh Abu Hasan dan Al-Asy'ari. Ini muncul pada awal abad ke-9 Hijriah sebagai reaksi terhadap Mu'tazilah yang dianggap menyesatkan umat Islam. Ketika Mu'tazilah mulai memudar di mata masyarakat, muncullah Al-Asy'ari. Al-Asy'ari mengungkapkan beberapa pemikirannya yang berseberangan dengan Mu'tazilah. Selanjutnya Maturidiyah, aliran teologi dalam Islam didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Ini merupakan ajaran teologi yang bercorak rasional sampai tradisional. Aliran ini berkembang di tengah iklim keagamaan yang penuh dengan pertentangan pendapat antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai masalah kemampuan akal manusia. Sampai di situ saja. Pertanyaan selanjutnya, jika melihat dari sudut pandang tauhid, proses ibadah ajaran Syiah memohon kepada Ali dan keturunannya, apakah termasuk perbuatan menyekutukan Allah atau syirik? Jawabannya, karena tauhid pada prinsipnya adalah keesaan Tuhan dalam sifat, perbuatan, dan zatnya, serta kewajiban mengesahkan dalam beribadah kepadanya. Dalam prinsip al-tauhid atau keesaan Allah, Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mutlak yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun, atau la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dia maha sempurna, jauh dari segala celah dan kekurangan, bahkan dia adalah kesempurnaan itu sendiri dan mutlak sempurna, mutlak al-kamal wal kamal al-mutlak. Syiah meyakini bahwa Allah adalah zat yang tak terbatas dari segala sisi, ilmu, kekuasaan, keabadian, dan sebagainya. Oleh karena itu dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena keduanya terbatas, tetapi pada waktu yang sama hadir di setiap ruang dan waktu karena dia berada di atas keduanya. Secara umum Syiah mempercayai bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ada pandangan-pandangan mendasar dalam hal yang kemudian disebut dengan konsep tauhid ini. Mereka percaya bahwa Allah adalah tunggal dan tidak ada sekutu. Jadi ini tidak termasuk karena hanya Syiah saja yang mempercayai bahwa Allah tidak maha mendengar dan melihat, menganggap Allah sama seperti manusia. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.